Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Video kali ini kita akan membahas sinopsis Saras Putri Chandra episode spesial ketika Kumud meminta Saras untuk menikahi Kusum. Bagaimana episodenya? Langsung aja check it out. Episode dimulai dengan Panaben marah dan menghentikan Gunyal dari melakukan tilak kepada Mohan. Dia melempar piring arti dan semua orang terkejut. Panaben mengatakan cukup, hentikan drama ini. Dia bilang, sekarang aku tahu kenapa kamu terburu-buru untuk pernikahan ini. Kamu ingin putrimu menikah sebelum kita bisa melihat nodanya. Vidya mengatakan, apa yang kamu katakan? Panaben memujinya dan putranya dan mengatakan bahwa kamu tidak malu telah menipu kita. Kalika pun tersenyum. Dani berbicara dengan Kusum di kamarnya dengan mengatakan, aku datang untuk menjemputmu. Aku tahu kamu tidak ingin menikah. Kusum mengatakan jika Vidya melihatmu, dia tidak akan memaafkanmu. Dani bilang, aku tidak akan pergi tanpamu. Panaben di tempat lain mengatakan, aku telah melihat segalanya dengan mataku. Aku membawa buktinya. Semua orang saling memandang. Panaben meminta Mohan untuk menunjukkan kepada mereka CD-nya. Mohan berkata, dia mengatakan lakukan apa yang aku katakan. Mohan kemudian memutar CD-nya. Semua orang melihat videonya. Kusum diculik dan para preman berperilaku tidak baik dengannya. Keluarga tidak tahu tentang penculikan itu. Begitulah pada saat video ditampilkan, Kalika mengira, aku tidak mengirimi mereka ini. Lalu siapa yang mengirim video ini? Apakah Pramad yang mengirimnya? Vidya dan Gunyal terkejut melihat video tersebut. Vidya mengatakan itu bohong. Panaben mengejek mereka dan mengatakan, kami tidak akan menerima Kusum sekarang. Kumud berkata, Kusum masih murni. Saras membawanya pulang dengan selamat. Vidya menatap Kumud dan bertanya, apakah Anda tahu tentang ini? Dani menggandeng Kusum dan berkata, ikut aku, kita akan pergi. Kusum mengatakan, ini adalah pernikahan, bukan sebuah permainan. Tinggalkan tanganku dan pergi dari sini. Vidya bertanya, kapan ini terjadi? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Kumud bilang, aku ingin memberitahumu tapi Kusum menghentikanku. Dia mengatakan, Saras yang membawanya pulang. Panaben berkata, Saras, dengan siapa Kumud melarikan diri? Membentuknya di rumah hukum. Dia mengatakan, dia sudah ternoda dan hubungan ini telah putus sekarang. Vidya terluka dan mengatakan, apa yang kamu katakan? Panaben berkata, pernikahan ini tidak dapat terjadi sekarang. Semua orang terkejut. Pramad menghentikan Panaben dan mengatakan, tunggu 1 menit. Dia mengatakan, mereka tidak menipu Anda. Orang yang mengirimi Anda video ini telah menipu Anda. Apapun yang Anda lihat adalah tidak benar. Tidak ada yang menyentuh Kusum. Panaben berkata, bagaimana bisa kamu mengatakan ini? Pramad mengatakan, karena saya telah mengirim preman tersebut. Saya yang menyuruhnya. Semua orang terkejut dan menatap Pramad. Pramad berkata, saya ingin membalas dendam dari Kumud, tetapi preman menculik Kusum karena sebuah kesalahan. Vidya pun nampar Pramad.
Dia mengatakan, pertama Kumud saya dan sekarang Kusum. Rahman berkata, aku tahu bahwa aku memiliki hal-hal seperti itu sehingga kamu tidak pernah bisa memaafkanku. Aku menyesal sekarang. Dia mengatakan, Panaben, aku mengatakan ini karena aku ada di belakangnya. Tidak ada yang terjadi dengan Kusum. Aku meminta kamu untuk tidak memutuskan hubungan ini. Panaben tetap bersikeras. Dia mengatakan, mari kita pergi Mohan. Kita tidak bisa mempercayai siapapun. Dia mencoba untuk menghentikan mereka dan meminta mereka untuk tidak pergi. Dia mengatakan, tidak akan ada yang mempercayai jika kita berjalan seperti ini. Dia kemudian mengeluarkan palu dan duduk di kaki mereka, memohon untuk menerima Kusum. Dia berlutut. Kumud kemudian pergi menemui ayahnya dan mengatakan, bangun ayah. Kumud kemudian memohon-mohon sambil menangis untuk tetap melanjutkan acara pernikahannya. Dia berkata, Panaben, sebelum menunjuk Kusum, pikirkan sekali. Jika ada yang melakukan ini dengan Anda, bagaimana perasaan Anda? Kumud mengatakan, apakah kamu ingin menghina kami? Jika kamu ragu, kamu akan berbicara dengan kami yang melakukan ini dengan kami. Bahkan dia ada di rumah kami sekarang dengan kami, bukan dengan orang lain. Bahkan setelah penghinaan kami, saya melipat tangan saya dan berbicara kepada Anda. Ini adalah nilai-nilai kami yang kami dapatkan dari ayah kami. Mohan berkata, Bu, Kumud benar. Itu bukan kesalahan Kusum. Dia bilang, aku ingin berbicara dengan Kusum sekali lagi sebelum mengambil keputusan. Dia bilang, semua orang pergi ke kamar Kusum. Kalika berkata, hebat. Bintang-bintangku bersinar. Aku tidak ada hubungannya. Semua orang kemudian datang ke kamar Kusum dan terkejut melihat Saras duduk di samping Kusum. Panaben mengatakan, cukup melihat kekasih Kumud dengan Kusum. Saras berkata, kamu salah paham. Panaben mengatakan, sekarang aku yakin tentang ini. Dia berkata, Mohan, apakah ada sesuatu untuk dibicarakan sekarang? Semua orang melihatnya. Saras mencoba menjelaskan, tetapi mereka pergi. Ibu Yas bertanya, mengapa kamu datang ke kamar Kusum? Dani bilang, dia datang untukku. Dia mengatakan, aku memintamu untuk tidak datang, tapi kamu bersikeras untuk datang ke sini. Dani berkata, ya, untuk menjelaskan Kusum untuk tidak melakukan pernikahan ini. Dia pun menampar Dani. Saras membayangi Dani. Dia kemudian membawa Dani keluar dari rumah dan mengatakan, inilah alasan saya meminta Dani untuk tidak datang ke sini. Saras pun meminta maaf. Ibu Yas mengatakan, berapa kali? Itu hanya karena keluarga Fias yang meninggalkan Barat 3 kali dari rumah ini. Pertama ayahmu meninggalkan Dumba, lalu kamu meninggalkan Kumud, dan sekarang Dani, kamu adalah pertanda buruk bagi putri kita. Dani dan Saras saling melihat. Saras melipat tangannya dan berkata, baiklah, kita akan pergi. Dia membawa Dani bersamanya dan pergi. Kusum dan Kumud menatap mereka. Dani menoleh untuk melihat Kusum sementara. Dari kejauhan, Kalika tersenyum. Kumud kemudian mengejar Kusum dan bertanya, kemana Anda akan pergi?
Kusum berkata, biarkan aku pergi. Nasib wanita seperti ini, kita tidak bisa bahagia. Bahkan nasibku sama seperti kamu. Kusum mulai menangis dan mengatakan, bahkan saya akan memiliki satu peramal. Kumud berkata, tarik kembali kata-katamu, itu tidak akan terjadi denganmu. Saras kemudian membawa Dani pulang dan mengatakan, cukup. Mengapa kamu pergi ke sana, Dani? Dani berkata, Kusum membutuhkanku. Saras berkata, cobalah untuk mengerti, Kusum tidak mencintaiku. Dani berkata, tetapi dia akan menikahiku. Apapun yang dia katakan, aku mencintainya. Saras mencoba menghentikannya, tetapi Dani tetap pergi. Kumud sesaat kemudian mendatangi Saras. Saras sudah dalam ketegangan dan dia datang untuk memberinya lebih banyak kejutan. Saras mengatakan, maaf Kumud, aku tidak tahu Dani akan datang ke sana. Kumud mengatakan, ini akan terjadi bahkan jika dia tidak datang. Panaben mendapatkan MMS tentang penculikan Kusum, di mana para preman mencoba untuk berperilaku tidak pantas dengan Kusum. Saras mengatakan, aku ada di sana. Jangan khawatir, aku akan menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada yang terjadi. Kumud mengatakan, sekarang nasibnya sudah berubah. Saras berkata, jika Anda memecah ini, apa yang akan terjadi dengan Kusum? Kumud bilang, aku sangat mencintai Kusum. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak tahan. Kumud mengatakan, tolong aku Saras. Dia bilang, katakan padaku apa yang bisa saya lakukan. Aku bisa melakukan apa saja untukmu. Kumud kemudian berkata, nikahi Kusum. Untuk aku, tolong nikahi Kusum. Saras pun terkejut. Saras berkata, apa yang kamu katakan? Lihat aku dan katakan sekali lagi. Kumud pun berbalik. Saras memeluknya. Dia berkata, lihat aku sekali lagi dan katakan, ulangi perkataanmu. Kumud kemudian mengatakan lagi, ya, nikahilah Kusum. Saras pun menatapnya. Episode berakhir.